Panglima tidak mendapatkan tugas turun ke bumi, keonaran itu konaran yang seperti apa yang akan terjadi? Sekarang terjadi seperti zamannya virus COVID sedang geger kembali, itu dari oknum-oknum orang. Ramai diperbincangkan warganet. Banyak warganet yang takjub akan penampakan awan yang tampak berlapis dan memanjang di langit ibu kota. Awan tersebut terlihat memanjang. Awan itu tampak seperti membentuk garis horizontal berwarna putih. Salah satu video yang viral ialah milik Rizky Fadila yang disebarkan lewat akun Instagram @rizkyfadil. Rizky mengatakan video itu diambil dari sebuah gedung tinggi di kawasan Jakarta Barat. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Rizky mengatakan kondisi tersebut berlangsung tak terlalu lama. Dia merekam fenomena tersebut dari apartemennya di lantai 16. Video lain juga beredar di medsos. Video yang menampilkan fenomena di langit Jakarta itu disebut diambil dari kawasan Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan. Fenomena awan berlapis ini disebut awan arkus. Lantas, apa pemicu kemunculan awan ini? Dikutip dari laman resmi Lapan, awan arkus memiliki struktur horizontal yang biasanya terlihat sepanjang front bersama awan cumulonimbus dengan ketinggian dekat permukaan yang mencapai 1,9 km. Secara komposisi, awan arkus yang berbentuk gulungan panjang secara horizontal biasanya terpisah dari awan induk atau cumulonimbus. Awan arkus akan terbentuk secara kondisional ketika udara dingin dari dalam sistem badai turun dan menyebar. Udara dingin juga menghambat kenaikan massa udara panas. Ulasan tentang viralnya penampakan awan aneh dan mengerikan di langit Jakarta. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Yang dibarengi dengan iblis, ditunggangi oleh iblis. Kepentingan sendiri, nafsu dunia. Allah Akbar. Subhanallah. Ya. Nah, kalau untuk seperti ini, bagaimana sikap kita, khususnya umat muslim, menyikapi kondisi saat ini? Karena memang ini adalah permainan oknum-oknum tertentu. Bagaimana umat muslim menyikapi ini semua? Abaikan saja dan dekatkan diri kepada Yang Kuasa. Iya, insya Allah. Yang takjub akan penampakan awan yang tampak berlapis dan memanjang di langit ibu kota. Awan tersebut terlihat memanjang. Awan itu tampak seperti membentuk garis horizontal berwarna putih. Salah satu video yang viral ialah milik Rizky Fadila tinggi di kawasan Jakarta Barat. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Rizky mengatakan kondisi tersebut berlangsung tak terlalu lama. Dia merekam fenomena tersebut dari apartemennya di lantai 16. Video lain juga beredar di medsos.
Video yang menampilkan fenomena di langit Jakarta itu disebut diambil dari kawasan Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan. Fenomena awan berlapis ini disebut awan arkus. Lantas, apa pemicu kemunculan awan ini? Dikutip dari laman resmi Lapan, awan arkus memiliki struktur horizontal yang biasanya terlihat sepanjang front bersama awan cumulonimbus dengan ketinggian dekat permukaan yang mencapai 1,9 km. Secara komposisi, awan arkus yang berbentuk gulungan panjang secara horizontal biasanya terpisah dari awan induk atau cumulonimbus. Awan arkus akan terbentuk secara kondisional ketika udara dingin dari dalam sistem badai turun dan menyebar. Udara dingin juga menghambat kenaikan massa udara panas. Nah sahabat, itulah ulasan tentang viralnya penampakan awan aneh dan mengerikan di langit Jakarta. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Pesuruh Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Pesuruh Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Pesuruh Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Pak Wandi, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, melihat suatu fenomena alam, kejadian di dunia ini dari sudut pandang gaibnya. Yang terbaru ini terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di daerah ibu kota Jakarta, ya, tentang awan yang bergelombang, awan yang membentuk seperti gelombang laut itu. Beberapa hari kemarin kita sudah mencoba mengungkap kejadian awan yang berwarna merah di Jakarta juga. Dari keterangan bangsa gaibnya memang ada tanda-tanda para penghuni langit yang melakukan tugas turun ke bumi, khususnya di daerah Jakarta. Walau alam tugas apa yang dijalankan. Pertanda-pertanda ini bermunculan berbarengan dengan banyaknya bencana-bencana, khususnya di tanah Nusantara, gunung meletus, Semeru banjir, gempa bumi di Banten. Nah, ini sebenarnya untuk kita pikirkan, manusia itu mau berpikir sebenarnya ada apa di balik ini semua. Nah, nanti kita akan mencoba mediumisasi terkait awan yang bergelombang yang ada di atas ibu kota Jakarta, yang membuat video itu banyak yang bertanya-tanya sebenarnya itu apa. Nanti kita akan coba berdialog dengan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang itu. Untuk sedulur Para Pesuruh Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan para jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh, gambaran, wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Teh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana bantu saya dan semua keluarga yang ada di rumah semua terkendali, tidak ada efek negatif sampai mediumisasi ini selesai dan seterusnya. Semua keluarga terbentengi oleh cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Sallallahu. Jika ada penyusup jin fasik atau iblis yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk, otomatis akan hancur dan terkurung ke bumi lantai 10. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadirannya salah satu sosok yang mengetahui tentang awan yang
bergelombang yang di atas ibu kota Jakarta yang baru kemarin terjadi. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta kehadirannya masuk dan bisa memberikan komentar. Sang Yang monggo silakan. Radius ini terbentangnya 1 km dari jin fasik atau penyusup yang ingin mengadu domba, memberikan informasi semuanya terbentuk. Yang ingin mengacaukan tidak bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diselaraskan semua energinya dengan tubuh ini. Sudah bisa? Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? salah satu penghuni kayangan. Oh, subhanallah. Salah satu penghuni kayangan. Sebelumnya saya mohon maaf, itu tangannya apa itu begini? Ini saya biasa untuk bersemedi, Oh, bertafakur. seperti ini. Ya, saya hidup di zaman kerajaan. Oh, subhanallah. Anda itu hidup di zaman kerajaan. Mungkin metode pergerakannya beda dengan kami ya. Kalau boleh tahu Anda ini dari golongan apa? Saya golongan roh. Ya? Roh sama seperti Anda. Merinding kalau berdialog dengan sosok yang mengaku roh itu langsung merinding. Allah Akbar. Mohon maaf sebelumnya, berarti Anda dulu pernah hidup di alam manusia? Ya, saya hidup di zaman Tarumanegara. Oh, salah satu pasukan Tarumanegara. Ya, saya salah satu panglimanya. Oh, subhanallah. Salah satu panglima. Mohon maaf sebelumnya kalau saya kurang sopan dalam menghadirkannya. Ya, tidak apa-apa, karena memang saya ditugaskan, ada yang memanggil. Subhanallah, Anda sudah mendapat izin ya? Ya, ada malaikat hadir. Subhanallah. Mohon maaf, ini Panglima, saya mengganggu tugas Anda, mengganggu kesibukan Anda di sana. Saya paham betul, mungkin kru yang ada di sana tetap menjalankan tugas dan banyak tugas yang sedang dijalankan. Anda mau berkenan menyempatkan waktu ke sini, saya terima kasih sekali. Ya, tidak apa-apa. Iya, ini Panglima, kemarin di atas salah satu kota di Indonesia itu ada berbentuk yang seperti gelombang tsunami, itu awan yang tapi berbentuk gelombang. Itu sebenarnya sedang terjadi apa di atas sana? Itu dari kayangan turun. Dari kayangan turun? Nah, kami diperintahkan turun. Ada tugas di Jakarta. Ada tugas di Jakarta? Ya, mempersiapkan apa? Sesuatu peristiwa besar akan terjadi. Allah Akbar. Apakah peristiwa itu baik atau buruk bagi umat manusia? Ya, kami hanya menjaga keseimbangan supaya Jakarta tidak banyak yang membuat keonaran. Karena kami sudah diperintahkan turun, makanya kami turun. Iya. Itu tugas para dari penghuni langit yang turun ke kayangan untuk hadir di ibu kota. Ya, hanya untuk meredam sebagian wilayah supaya tidak terjadi keonaran-keonaran yang lebih merugikan masyarakatnya. Baik. Biasanya kalau Anda mendapatkan tugas dari langit, itu ada doa yang sampai kepada Allah dan akhirnya Allah mengijabah doa itu, turunlah tugas dari langit. Ya,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti di daerah ibu kota Jakarta masih ada doa orang-orang yang masih sampai ke nembus ke langit ya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Memang bila kalau Panglima mau menjelaskan, kalau seumpama Panglima tidak mendapatkan tugas turun ke bumi, keonaran itu keonaran yang seperti apa yang akan terjadi? sekarang terjadi seperti zamannya virus COVID Subhanallah. sedang geger kembali. Iya, Itu dari oknum-oknum orang-orang yang ingin mengacaukan. Allahu Akbar. Makanya kami yang redam turun untuk meminimalisir supaya tidak terjadi goncangan di ibu kota. Subhanallah. Itu pengaruh dari luar, informasinya sebenarnya tidak ada. Yang jelas itu dari iblis yang bisik-bisiki manusianya. Kami berperang dari sisi goibnya untuk melawan mereka supaya tidak melebar mengacaukan ibu kota. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti peran gaib ada ikut campur tangan dalam hal virus yang saat ini terjadi. Ya, itu seperti itu. Allah. Sekarang sedang ramai kembali. Itu adalah dari iblis semuanya. Dari iblis. Ya, yang bisik-bisiki manusianya untuk was-was dan membesar-besarkan masalahnya sebenarnya tidak ada. Iya, Allah Akbar ya. Indonesia sudah bebas sebenarnya, Nusantara ini. Oh, berarti Indonesia sebenarnya sudah tidak Ya, ada ya? itu hanya perbuatan iblis untuk mengacaukan. Iblis sudah mulai merajalela. Masuk ke pemikiran manusia, mengolah pikiran manusia. Yang bisa untuk menguntungkan masing-masing nafsunya, yang didorong oleh iblis semakin merajalela. Tapi banyak yang sekarang sudah mulai banyak manusia-manusia yang berjatuhan korban karena virus ini. Ya, kata para ahli kedokteran itu mengatakan memang itu virus. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan. Ya, itu perbuatan dari iblis dan anak buahnya untuk mengacaukan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang ingat kepada Allah, tidak ada. Semuanya itu hanya bisikan dari iblis untuk mengacaukan. Tapi dari sekian banyak manusia, ada nggak yang memanfaatkan kondisi saat ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Terutama orang yang berkepentingan duniawi semuanya, untuk kepentingan pribadinya, nafsunya mereka. Campur tangan manusia yang mungkin sudah menjadi alatnya iblis ya. Ya, seperti itu. Sehingga yang virus ini yang tadinya hanya yang sudah tidak ada menjadi ada. Ya, dibesar-besarkan untuk mengacaukan. Allahu Akbar. Ya, ya. Itu bentuk virus yang turun dari langit. Apa adanya munculnya itu? Apakah memang dari udara atau memang dari langit yang turun? Itu bukan untuk Nusantara sebenarnya. Itu bukan untuk Nusantara. Bala itu untuk di luar, bukan di Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusantara sudah bebas. Hanya orang-orang berkepentingan untuk menurut nafsunya, sehingga dia melakukan isu-isu seperti itu yang dibarengi dengan iblis, ditunggangi oleh iblis. Mementingkan kepentingan sendiri, ya. Nafsu dunia. Allah Akbar.
Subhanallah. Iya ya. Nah, kalau untuk seperti ini, bagaimana sikap kita, khususnya umat Muslim, menyikapi kondisi saat ini? Karena memang ini adalah permainan oknum-oknum tertentu. Bagaimana umat Muslim menyikapi ini semua? Abaikan saja dan dekatkan diri kepada yang kuasa, Iya, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan keimanannya, jangan bersandar kepada obat dan sebagainya. Iya, insya Allah. Bersandarlah kepada Allah. Subhanallah ya. Oh iya. Biar tidak terlalu memikirkan hal-hal itu ya. Hindari bala itu hanya dengan bersedekah, perbanyak sedekah. Oh subhanallah, iya benar itu. Kalau memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah bisa menolak bala. Seperti itu. Selama masih hidup di dunia, bersedekahlah. Kalau sudah berbentuk ruh tidak bisa kembali. Kalau sudah berbentuk ruh tidak bisa. Tidak bisa. Sedekah itu hanya bisa di dunia. Iya. Allah, ya. Insya Allah. Terima kasih Panglima sudah menyampaikan pesan dan berita dan sudah mau meluangkan waktu datang ke sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga pesan-pesan ini bisa diterima oleh semua masyarakat, khususnya di Nusantara ini, agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tugas Panglima kemarin sudah selesai, apa masih ada di? Sudah selesai setengahnya. Baru berjalan setengah kembali. Berarti saat ini masih ada? Masih. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Apakah hanya khusus di daerah ibu kota saja, Jakarta? Ya, karena pemerintahan di situ dikendalikan. Makanya saya diperintahkan untuk turun. Berarti titik jantungnya di sana ya? Ya, akan menyebar isu-isu tersebut. Iya. Untuk meredam kami turun semuanya. Diperintahkan dari langit. Apakah sudah banyak orang-orang utama atau orang-orang para petinggi negara Indonesia yang sudah dikendalikan oleh bangsa iblis? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Makanya kami berperang secara kolektif. Di balik semua itu iblis yang mengendalikan. Iya. Alhamdulillah. Aduh, kabar yang menyedihkan bagi kami. Semoga perjuangan Panglima mendapatkan hasil yang baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ya sudah Panglima, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ada yang mau disampaikan lagi? Kamu akan jalankan amalia dari guru sampai ya. Iya, insya Allah. Itu pegangan yang kuat menghadapi situasi akhir zaman seperti ini. Allahu Akbar ya. Iya. Karena kami juga menjalankan semuanya menjalankan. Allahu Akbar. Alam roh yang ada di Kayangan menjalankan amalia dari kami sudah jalankan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon doanya Panglima agar kami yang di sini, khususnya sedulur pada Ponsel Jagat, istiqomah dalam menjalani amalia dari beliau. Ya, kuatkan kalian untuk bersama-sama menjalankannya. Iya. Karena semakin menguatkan, semakin menjauh iblis yang akan mempengaruhinya. Iya. Bersatulah kalian, karena persatuan itu akan menguatkan seluruh amalia dari beliau. Sang Paduka Raja di Raja. Subhanallah. Iya. Insyaallah Panglima pesan akan semoga kami bisa istiqomah lebih dan lebih lagi dalam menjalankan amalia dari beliau. Ya, saya pamit. Ya, terima kasih Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang masuk lagi, tertutup dan
Tidak ada efeknya. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kabar dari langit lewat Panglima, salah satu Panglima dari kerajaan Tarumanegara, menjelaskan memang ada bangsa dari Kayangan yang diturunkan ke ibu kota Jakarta terkait wabah yang saat ini terjadi. Beliau itu untuk meredam, dan yang berita sedihnya ya sudah banyak para mungkin petinggi Indonesia yang sudah dikendalikan oleh nafsunya, akhirnya mementingkan nafsunya diri sendiri, tidak mementingkan tugas amanah negara. Walau alam bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ibrah, gambaran wawasan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Semoga kita semuanya, sedulur pada sahabat jagat, keluarganya, anak istrinya, semua orang tuanya diberikan kesehatan, keselamatan dalam menapaki hidup di dunia ini, agar terjauh dari virus-virus, tetap istiqomahkan amalia yang sudah mendapatkan amalia, dijalankan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.